Halo semua, selamat datang di channelku. Kali ini aku ingin membahas sebuah karya sastra yang nggak cuma terkenal, tapi juga penuh makna filosofis, yaitu karyanya Albert Camus yang berjudul Orang Asing. Buku ini dianggap sebagai salah satu karya klasik dunia, dan hari ini aku akan menyelami ceritanya dengan santai. Jadi, mari bersantai bersama. Cerita dimulai dengan berita duka ibu Muso yang meninggal. Tapi alih-alih merasa sedih atau hancur, Muso malah menerima kabar itu dengan sikap yang biasa saja. Bahkan ia tidak tahu pasti kapan ibunya meninggal. Reaksi dingin ini langsung membuat aku bertanya-tanya, siapa sebenarnya Muso? Di pemakaman ibunya, sikap Muso kembali mengejutkan. Bukannya fokus pada kehilangannya, ia malah lebih terganggu oleh panas matahari yang menyengat di Aljazair. Pemakamannya berlalu tanpa kesedihan yang nyata. Begitu selesai, hidup Muso berjalan seperti biasa. Kita mulai melihat bahwa bagi Muso, hidup itu hanya rangkaian peristiwa tanpa arti besar. Keesokan harinya Muso bertemu Mari, seorang wanita yang pernah bekerja dengannya. Mereka menghabiskan waktu bersama di pantai, berenang, bercanda, dan akhirnya memulai hubungan romantis. Tapi tunggu dulu, ini bukan cerita cinta penuh drama. Bahkan ketika Mari bertanya, apakah Muso mencintainya? Jawabannya sederhana. Muso menjawab, kurasa tidak. Meski begitu, hubungan mereka tetap berlanjut. Inilah ciri khas Muso. Ia menjalani hidup tanpa memikirkan emosi atau makna mendalam di balik tindakannya. Dalam hidupnya, yang penting adalah momen itu sendiri, tanpa ekspektasi atau penilaian berlebihan. Muso memiliki tetangga bernama Raymond, seorang pria yang bekerja sebagai penjaga toko, tapi terkenal sebagai seorang yang kasar. Pada suatu hari, Raymond meminta bantuan Muso untuk menulis surat kepada mantan kekasihnya, seorang wanita Arab. Surat itu ditulis dengan tujuan untuk mempermalukan wanita tersebut dan memancingnya kembali ke apartemen Raymond, di mana ia berencana untuk membalas dendam. Muso tanpa banyak pertimbangan membantu Raymond. Ini menunjukkan betapa Muso tidak peduli dengan moralitas atau konsekuensi dari tindakannya. Bagi ia, permintaan itu hanyalah tugas lain yang harus diselesaikan. Cerita mencapai puncaknya ketika Muso, Raymond, dan beberapa teman pergi ke pantai. Di sana mereka bertemu dengan beberapa pria Arab. Salah satunya adalah saudara dari mantan kekasih Raymond. Ketegangan pun meningkat. Raymond terluka dalam pertengkaran kecil. Di bawah terik matahari yang menyengat, Muso berjalan sendirian di pantai dan bertemu kembali dengan salah satu pria Arab. Dalam momen yang penuh absurditas, Muso yang membawa pistol milik Raymond menembak pria tersebut tanpa alasan yang jelas. 4 tembakan tambahan menyusul, mengunci nasib Muso untuk selamanya. Setelah pembunuhan itu, Muso ditangkap dan diadili. Dan yang menarik, pengadilan lebih banyak membahas kepribadian Muso daripada pembunuhan itu sendiri. Mereka mengkritik sikap acuhnya terhadap kematian ibunya, seolah-olah itu adalah bukti utama dari keburukan moralnya. Albert Camus menggunakan bagian ini untuk menunjukkan
betapa absurdnya dunia kita. Musuh tidak diadili hanya karena tindakannya, tapi juga karena ia tidak hidup sesuai dengan norma sosial. Ketidakmampuannya untuk berpura-pura peduli dianggap lebih buruk daripada pembunuhan itu sendiri. Dalam penjara, Musso merenungkan hidupnya. Awalnya ia merasa terputus dari dunia luar, tetapi lambat laun ia menerima realitas hidup dan kematiannya. Ia menyadari bahwa hidup pada dasarnya tidak memiliki makna yang inheren. Justru dengan menerima absurditas ini, Musso merasa benar-benar bebas. Di akhir cerita, menjelang eksekusi, Musso menemukan kedamaian dalam absurditas. Ia memandang kehidupan apa adanya, tanpa ilusi atau harapan palsu. Ia merangkul kenyataan bahwa hidup ini absurd. Dan dalam absurditas itu, ia menemukan kebebasan sejati. Jadi, apa sebenarnya pesan dari Orang Asing? Karya Albert Camus ini. Sepertinya ia mengajak kita untuk menerima absurditas kehidupan, atau alih-alih mencari makna besar dan tujuan akhir, kita justru diajak untuk menikmati momen-momen kecil dan menjalani hidup tanpa beban ekspektasi yang tidak realistis. Bisa-bisa. Musso mungkin tampak seperti karakter yang dingin dan tidak emosional, tapi melalui dirinya, Albert Camus menyampaikan filosofi hidup yang mendalam, bahwa meskipun hidup tidak selalu masuk akal, kita bisa memilih untuk tetap hidup dengan keberanian dan kejujuran. Ya, itulah tadi hasil daripada ulasan santaiku tentang salah satu karya Albert Camus yang berjudul Orang Asing. Sebuah cerita yang sederhana, tetapi kaya dengan filosofi dan pelajaran tentang kehidupan. Kalau kawan-kawan merasa hidup ini sering kali tidak masuk akal, mungkin Albert Camus punya jawabannya. Oke. Terima kasih banyak loh sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan, menonton video ini. Jangan putus semangat dan semoga bisa selalu punya semangat untuk membaca dengan santai. Oke, sampai jumpa.